Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini, mungkin teman-teman mendengar penyakit TBC atau TB atau orang bilangnya tuberkulosis. Ini cuma menyerang paru-paru. Ya, salah teman-teman ya. Memang awalnya paru-paru, tapi lama-lama ya, ternyata ini juga bisa menyerang ke organ tubuh lain. Nah, kondisi inilah disebut dengan TB ekstra paru atau TB di luar paru ya. Nah, jadi teman-teman bisa terjadi. TB ekstra paru disebut juga dengan TB luar paru atau bahasa medisnya itu TB ekstra pulmoneri ya. Jadi ini kondisi di mana infeksi bakteri TB ataupun bakteri Mycobacterium tuberculosis ini menyebar ke jaringan ataupun ke organ tubuh selain paru. Jadi teman-teman bisa mengenai di luar paru-paru. Ada beberapa teman-teman jenis TBC di luar paru beserta gejalanya yang perlu teman-teman ketahui. Yang pertama TBC tulang dan sendi. TBC ini bisa menyerang tulang dan juga sendi. Nah, terjadi bisa pada anak-anak ya, umumnya paling banyak pada anak-anak. Kemungkinan karena tulang pada anak-anak, sendi pada anak-anak ini masih dalam masa pertumbuhan. Nah, ada 3 jenis teman-teman, TBC tulang dan sendi yang biasanya terjadi. Artritis ya, artinya peradangan sendi bisa di panggul, di lutut, di siku, di pergelangan tangan. Kemudian osteitis ya, ini peradangan yang biasanya terjadi di tulang-tulang panjang ya, misalkan tulang-tulang kaki. Ya, jadi tulang-tulang panjang. Kemudian spondilitis. Jadi ini adalah TB pada tulang belakang. Ya, jadi ini bisa teman-teman mengenai bagian tulang belakang, kemudian nanti bisa mengalami kerusakan tulang belakang, bahkan bisa mengalami kecacatan dan juga kelumpuhan ya pada anggota gerak nanti tangan maupun kaki. Yang kedua TBC kulit. Nah teman-teman, gejalanya ini berupa lesi yang membuat kulitnya melepuh dan juga bengkak. Nah bentuknya seperti benjolan ya, berisi cairan ataupun butiran nanah. Kemudian area yang terkena biasanya di lutut, di siku, di tangan, di leher, dan juga di bagian kaki. Nah kemudian ada juga gejala lainnya, misalkan ruamnya warna ungu kecoklatan di sekitar lesi kulit ya, ada ruam lagi. Kemudian rasa sakit pada bagian lesi kulit. Ruam merah yang melebar pada bagian kulit. Lesi kulitnya bisa lama ya, bisa berlangsung berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Yang ketiga TBC urogenitalia, jadi kelamin juga, saluran kencing juga. Jadi ada beberapa gejalanya teman-teman ya, nyeri perut, ya sakit perut, juga sakit ketika buang air kecil. Lebih sering buang air kecil ya, jadi teman-teman lebih sering kencing daripada biasanya, apalagi pada malam hari. Kemudian sakit di bagian punggung, ya, tulang rusuk juga, testisnya, buah dakarnya itu biasanya ikut bengkak. Nah, kemudian terdapat sel darah merah di dalam urin, ya, jadi ada darahnya. Yang keempat, TBC miliar atau TB miliar. Nah, TB miliar ini teman-teman terjadi ketika infeksi bakteri TB tadi itu menginfeksi banyak organ tubuh dalam satu waktu. Nah, biasanya teman-teman ini lebih sering pada pasien-pasien HIV, penyakit ginjal kronis ya. Nah, jadi teman-teman yang istilahnya yang imunnya itu melemah, kemudian pernah prosedur transplantasi organ, kemudian pengobatan anti TNF ya untuk mengatasi rematik. Nah, jadi teman-teman, organ-organ tubuh yang terkena TB miliar ini itu bisa hati, bisa limpa, kelenjar getah bening, selaput otak, kemudian kelenjar adrenal, kemudian juga bisa sumsum tulang belakang. Kemudian TB kelenjar getah bening. Nah teman-teman ya, umumnya ditandai dengan adanya pembekakan kelenjar getah bening di salah satu atau di beberapa bagian tubuh teman-teman ataupun penderitanya. Nah jadi ada pembekakan ya di bagian kelenjar getah beningnya. Nah yang keenam TB saluran pencernaan. Artinya TB-nya menyerang saluran pencernaan ya, ataupun orang bilangnya TB usus. Nah gejalanya itu sakit perut, perut kembung, kelelahan, bisa demam, berkeringat di malam hari, berat badan turun ya, diare, bisa susah BAB, konstipasi, dan juga ada darah pada feses ya ataupun pada kotorannya. Yang ketujuh TB meningitis. Nah, artinya dia mengenai selaput pada bagian otak ya. Nah, jadi teman-teman, ya ini munculnya sakit kepala, mudah marah, demam, kebingungan, biasanya ada masalah
perilaku ya, lehernya kaku, lemah otot, kemudian juga bisa sensitif terhadap cahaya, mual, muntah. Nah, jadi bisa linglung juga ya ketika kena meningitis. Kedelapan, TB perikarditis, artinya mengenai jaringan pembungkus ataupun yang menyelimuti jantung ya. Jadi intinya menyerang ya bagian jantung. Nah, ke-9 itu TB efusi pleura. Nah, jadi biasanya gejalanya kalau seandainya jumlah cairannya itu lebih dari 300. Nah, kalau kurang dari 300 biasanya tidak menimbulkan gejala. Nah, ini pleura ini teman-teman bisa dilihat di gambar ya. Itu pembungkus bagian paru-paru. Nah, gejalanya teman-teman sesak napas ya, demam, berat badan menurun, kemudian berkeringat di malam hari, batuk berdahak. Nah, berat badan biasanya menurunnya drastis. Untuk penyebab TB di luar paru gimana? Penyebabnya ya tentu sama ya, bakteri Mycobacterium tuberculosis ataupun bakteri TB. Jadi dia berada di paru-paru, kemudian dia menyebar lewat darah ataupun pembuluh limpa, ya kelenjar getah bening, kemudian mengenai organ-organ tubuh lainnya. Nah, ada beberapa faktor resiko kenapa orang bisa mengalami TB di luar paru. Anak-anak, ya, lansia, karena imunnya nggak kuat orang dewasa ya, kemudian wanita, penderita HIV atau AIDS, kemudian memiliki penyakit kronis, misalkan ginjal kronis, diabetes mellitus, ya, intinya kekebalan tubuhnya ini buruk ataupun lemah. Nah, oke teman-teman, jadi TB itu mengenai paru-paru dan juga bisa mengenai organ tubuh di luar paru-paru. Jadi kalau memang menderita TBC, ya itu harus diobati sampai benar-benar tuntas ya, sampai dokter mengatakan, oh ini udah tuntas TB-nya. Nah, jadi jangan malas ya minum obat TB, karena memang obat TB ini digunakan ataupun diminum itu dalam waktu yang cukup lama, jadi perlu dukungan dari keluarga untuk membantu mengingatkan ya ketika penderitanya lupa. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa di like, di share, di subscribe channel ini. Mau bahas apa lagi silakan komen saja. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.